17 Oktober 2020. Setelah bersiap diri, saya berangkat sendirian menuju stasiun kota Surabaya. Sudah ada di area stasiun Surabaya atau stasiun Semut. Jadi buat kalian yang bingung, Mas, kalau di era pandemi gini seharusnya pakai rapid test atau enggak, pakai swab test atau enggak? Sebenarnya itu dikhususkan untuk kalau kalian itu keluar dari provinsi, misal mau dari Jawa Timur, mau ke Jawa Tengah, mau ke Jawa Barat gitu. Itu baru harus pakai rapid test atau swab atau surat kesehatan atau apalah. Tapi kalau saya ini kan cuman dari Surabaya ke Malang ke Surabaya atau ke Banyuwangi atau ke Pasuruan, itu tidak usah memakai surat kesehatan atau swab test atau yang penting cek suhu. Ya seperti biasa lah kalau mau ke mall atau kayak gimana. Nih udah mau masuk keretanya. Kelihatan nggak sih? Wow, sangat silau. Itulah pokoknya. Yuk, mantap. Pagi-pagi ngeri. Udah ada di dalam kereta. Jadi gimana sih keadaannya kereta api ketika masih dalam keadaan new normal, masih dalam pandemi gini gimana? Itu satu kursi yang biasanya isi 2 itu hanya diisi 1 orang. Nah, yang isi 3 itu buat 2 orang. Kayak gitu aja sih, nggak ada perbedaan-perbedaan lain. Cuman ya harus pakai masker atau yang lain-lain. Dan informasi juga buat kalian yang mau pakai kereta api ya, itu tuh sekarang mesennya itu nggak bisa langsung di loket. Kalau ini jangan catatan untuk pemesanan hari berikutnya. Jadi kereta api itu sekarang kalau mesennya hari ini itu baru bisa ke loket. Kalau dari kemarinnya udah pesen, kan biasanya kita kan takut keburu kehabisan gitu kan. Itu harus pesen lewat aplikasi. Namanya aplikasi KAI Akses. Nah, di situ dan pembayarannya bisa lah nanti lewat link aja, lewat apa di situ, tapi pemesanannya lewat aplikasi KAI Akses gitu. Kalau dalam misal dari Surabaya yang ekonomi nih ya, yang ekonomi dari Surabaya ke Malang, pokoknya yang di area Jawa Timur aja, itu kalian nggak bakal bisa nemuin tiketnya yang murah, yang ini cuma 12.000 itu nggak akan bisa nemuin di Tokopedia di Traveloka dan aplikasi traveling lainnya. Jadi harus pakai KAI Akses. Anda pastikan sudah tertinggal di dalam kereta. Matahari makin tinggi. Akhirnya saya sampai di kota Malang. Saya memilih untuk menepi di jalan dan menikmati es teh sambil menikmati lalu lalang di jalanan kota yang sangat berpengaruh di hidup saya ini. Tak jauh dari stasiun, saya berjalan sekitar 15 menit menuju rumah teman yang nanti akan jadi teman untuk menuju ke Gunung Dwarowati. Rumahnya tidak jauh dari stasiun, tepatnya di wisata Kampung 3D Malang. Niatnya istirahat sebentar, malah ketiduran menunggu teman-teman. Maklum, saya ini adalah bangsawan alias bangsa tangi awan. Jadi bangun pagi adalah hal yang sulit, jadinya siang harus ngantuk nggak habis-habis. Nah, setelah bersiap, akhirnya berangkat dan mampir ke persewaan alat. Pendakian kali ini, saya ditemani oleh Gilang dan Vicky. Mereka berdua ini adalah teman masa sekolah saya di Malang.
Setelah bersiap, akhirnya kami tancap gas bersamaan dengan laju tenggelam matahari menuju Kota Batu. Macet weekend mulai terasa bersama dingin Kota Batu. Ya meskipun nggak sedingin sikapmu. Akhirnya kita sampai di Kota Batu, tepatnya di daerah Kecamatan Ngabab. Sampainya di sana kita sempat kebingungan karena warga setempat banyak juga yang kurang tahu tentang pos perizinan Gunung Dworowati. Dan di Google Maps juga nggak ada. Dengan bekal informasi di internet yang seadanya, kami terus mencari tahu dan bertanya kepada warga sekitar. Sempat putus asa, tapi akhirnya ketemu juga rumah orang yang mengurus untuk pendakian, yaitu Mas Ramadan. Terus ini sampai sana nanti ini namanya ya? Maksudnya campground buat sepeda motor. Sepeda motor bisa taruh sini. Oh, Kalau terus di atas nggak bisa. Oh, kalau di atas nggak bisa. Oh iya benar. Jadi, Lang, ternyata untuk Gelap. apa? Untuk pendakian ke Gunung Dworowati ini belum ada pos perizinan resminya. Jadi kita masih ke rumah warga yang mengurus di WLD. WLD apa sih? Nggak tahu ya. Apa namanya WLD lah, nggak tahu nanti. Aku tulis di sini nanti kalau udah ada informasi buat apa kepanjangannya. Jadi kita tuh tadi masuk ke rumah-rumah warga di situ. Jadi ini sama orangnya masih mau didiskusiin, mau dicariin temennya buat perizinan kita yang mau naik malam ini gitu. Ya semoga bisa. Jadi nanti lokasi ini bakalan aku daftarin di Google Map biar kalian kalau mau kesini langsung aja nyampe kesini gitu. Apa? Oh iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Hah? Sampai di rumah Mas Ramadan, kami dijamu dengan hangat. Ada Mas Samsul juga. Teh hangat dan obrolan ringan menyambut kami. Mas Samsul dan Mas Ramadan sekeluarga baik banget. Pokoknya saya mau bilang makasih buat jamuannya walaupun kita sama sekali belum kenal. Belum lagi kita bertiga masih diantar motor oleh Mas Ramadan dan anak-anak muda setempat ke titik awal pendakian. Sekali lagi terima kasih. Bincang santai sudah selesai dan kami diantar ke titik awal pendakian. Malam sudah datang dan akhirnya kita mulai pendakian jam 7:30. Trek awal melewati perkebunan warga yang landai dan santai. Sampai bertemu dengan gubuk warga, di sini kita ambil jalan belok kiri. Setelah itu, jalan mulai sedikit menanjak walaupun masih sekitar perkebunan. Oh iya, karena kali ini pendakian malam seperti biasa, sekarang saya akan menjelaskan trek, estimasi waktu, dan apa saja rintangannya. Untuk view, saya kasih lihat di akhir video untuk referensi kalian kalau mau mendaki ke sini. Oke? Oke dong. Wis tak nikmati, cok di skip. Berjalan sangat santai melewati perkebunan menanjak terhampar pemandangan Kota Batu malam hari dari sini. Kita nikmati pemandangan dengan berjalan pelan sekitar 1 jam. Akhirnya sampai di pos gubuk perhutani. Di sini hanya ada gubuk untuk beristirahat dan sedikit ke bawah itu ada WLD, yaitu wisata lereng Dworowati yang biasa dibuat untuk ngecamp. Setelah melewati pos gubuk perhutani, kita lanjutkan perjalanan dengan trek yang semakin menanjak selama 30 menit. Kita sampai di campground 1. Di sini tanah sangat luas untuk ngecamp, tapi kami memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Berarti tidak lah. Istirahat sih Lang. Istirahat apa lanjut? Lang, istirahat apa lanjut Lang? Yakin? Setelah campground kita lanjutkan perjalanan.
Di sini kita sempat kebingungan karena belum ada plang penunjuk arah. Sebenarnya kita udah diperingatkan oleh Mas Ramadan untuk naik pagi saja dan ngecamp di WLD. Tapi kita sendiri yang kekeh untuk naik malam ini juga. Setelah berusaha mencari jalan dengan petunjuk yang ada di malam hari yang kabut, akhirnya kita nyasar. Aku suwe gak tau. Hah? Ya. Iki kanan iki. Jadi kalau ke sini, kudu munggah iki ta? Tutuk ka ono. Ono. Iya putulan ngene. Ono Fik, ono dalan Fik nang kono Fik. Lagi putulan nih. Iya ta? Ya putulane ku nang pinggir lang. Ayo kita putulan. Lurus ono apa enggak? Rek mulai kabut lho rek. Iku awake mudun. Sok nyeker. Ndi mer? Lurus oh. Ndi bengi. Kabut mulai datang bersamaan dengan panik yang mulai menyerang. Berjalan menuju semak-semak yang rapat dan akhirnya menemui jalan buntu. Dan dengan kesepakatan kita memilih putar balik menuju jalan yang tadi kita lalui. Untung saja jalan yang salah yang kita ambil tidak menanjak, jadi cukup aman untuk putar balik. Saya cuma mau menyarankan buat kalian yang mau kesini jangan ngetrek malam, jangan. Selain belum ada plang, jalan bercabang cukup banyak dan membingungkan. Untungnya kami masih diberi keselamatan menemukan jalan benar menuju puncak walau berjalan dengan penuh rasa was-was dan setempuk rasa ragu. Setelah kembali ke jalur awal percabangan, kita ambil jalur lain yang alhamdulillahnya adalah jalur yang benar. Jalan menanjak makin konsisten, dingin kabut bukan main, ditambah mental yang diuji gerimis, rintik, dan angin. Setelah berjalan 30 menit, akhirnya Puncak! Ngeri. gunung yang tidak terlalu tinggi, tapi tidak bisa diremehkan. Karena menantang sekali. Ngeri. Sampai di puncak, kita langsung mendirikan tenda, masak, bikin api unggun, makan, dan sebat sambil ngobrol seperti biasa. Lalu segera tidur karena besok pagi kita akan lanjutkan perjalanan menuju Gunung Kukusan. Jadi mungkin di sini tuh belum, ini kita di gunung ini, padahal ini malam minggu ya. Kita ini cuman bertiga, jadi ya aku cuma sama Gilang sama Vicky. Ya mungkin kenapa masih sepi? Karena ya vegetasi masih rapat, bahkan di puncak aja kita nggak bisa ngeliat apa-apa ya, cuman matahari gitu karena banyak pohon-pohon. Belum ditata, belum diurus lah buat komersil. Sebenarnya kalau kesini itu lumayan bagus, tapi kalau di kamera bener-bener nggak kelihatan. Jadi kita milih buat bikin api unggun dan habis ini masak-masak dulu, baru ya kayaknya habis ini kita mau ke Gunung Kukusan. Atau aku curiganya nanti pas pulang itu ada trek yang bagus yang itu lebih kelihatan, kayak
punggung naga gitu loh, di atas bukitnya gitu, lurus bagus. Nanti kita lihat pas pulangnya. Mantap. Masih jam 7:50, hampir jam 8. Kita lanjutkan perjalanan ke Gunung Kukus apa Kukusan sih, Fik? Kukusan ya. Gunungnya Gunung Kukusan. Jadi dari trek dari puncaknya Dorowati ini kita ke sana. Katanya di sana itu aku lihat review atau kata Masnya itu jalannya lebih terbuka ke situ. Jadi lurus kita ke Kukusan. Mantap. Oh iya, buat ini puncak Dorowati sudah saya daftarkan di Google Maps juga di puncaknya. Tapi masih nunggu persetujuan. Moga-moga aja disetujui. Jadi kalian bisa Google Maps. Oke? Apa? Iya, sama-sama. Mantap. Terima kasih kembali. Mari kita. Perut sudah terisi, sebat sudah dihabisi. Kita lanjutkan perjalanan menuju Gunung Kukusan. Trek awal landai keluar dari hutan, lalu disambut tanah terbuka yang menyuguhkan pemandangan yang indah sekali. Ucok sampai cok, goblok. Gunung bukan tempat sampah, rek. Masuk teman-teman, bo. Kawan dong, cok. Ya pulang. Hancur sih buat sampah. Ya, ini dari tadi yang hutannya tertutup, ini ke hutan yang terbuka. Tandanya ada alang-alang. Mantap. Lihat view-nya. Keren. Goks. Gokil. Mantap. Api. Kompor gas. Apalagi tanpa sampah-sampahmu itu tambah api iki. Mantap. Berjalan terus sambil menikmati pemandangan, puncak Gunung Kukusan terlihat di seberang sana. Setelah Dorowati ini, jalan menuju Kukusan terbuka dan trek semakin sempit yang curam dan menurun. Kalau kalian kesini, tolong hati-hati karena luas jalan kecil sekali. Tidak sampai 50 cm. Malah di beberapa turunan juga ada yang cuma selebar 2 telapak kaki. Dan samping kanan kirinya jurang. Kanan kiri jurang. Jadi jalan kita cuma segitu. Ini kanan langsung ke jurang situ. Ini kiri ke jurang situ. Sana. Tapi yang dalam ini sudah jurang asmara. Kau ingin jatuh dalam. Jadi itulah teman-teman, itu adalah puncak Gunung Kukusan. Nah, dari view sini kita itu bisa melihat itu adalah Bendungan Solerejo ya, Lang. Iya, Bendungannya, view-nya adalah di sebelah kanan hutan, tengah adalah puncak Gunung Kukus dan sebelah kiri bagus banget itu. Kota-kota dan ada bendungannya di situ. Keren banget. Hati-hati karena tempatnya di sini, karena treknya itu kanan kiri itu jurang. Warga setempat menyebutnya adalah apa? Punggung naga. Nagasari. Oh, lapar. Melewati trek Punggung Naga cukup menguras tenaga. Selain turun yang membuat hati deg-degan melebihi jatuh cinta, setelah itu jalan menanjak konsisten di depan mata. Kita berjalan terus di tengah matahari yang semakin meninggi dan membuat tubuh dehidrasi. Dan setelah berjalan sekitar 40 menit dari Gunung Dorowati, dan akhirnya
kita sudah sampai di puncak Gunung Kukusan. Hiya hiya hiya. Lihat aja. Ini adalah view trek perjalanan yang kami lalui tadi malam. Dan saat pulang, kami masih dijamu oleh Mas Ramadan sekeluarga. Di sini saya seperti menemukan saudara baru. Terima kasih Mas Ramadan sekeluarga. Terima kasih Mas-mas WLD semua atas bantuannya. Terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton video ini. Dan jangan lupa, Buddha.